Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan dan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang menghadiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan, sebab hanya Tuhan yang layak. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Kami mau bersyukur kepadamu, Allah yang menjadikan langit dan Allah yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Sebab Engkau yang layak dipuji disembah. Terima kasih, terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya yang bermasmur bagi nama Tuhan yang ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena hadiratnya yang bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, kami betapa tiada namamu dan kami kita aku hendak bersyukur padamu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya yang termasuk bagi namaku yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan langit betapa tiada tamamu Tuhan kami dimuliakan atas bumi. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami betapa
yang namamu Tuhan kami dimuliakan atas Tuhan dan Tuhan Tuhan kami betapa indahnya namamu Tuhan kami dimuliakan atas terus kami katakan ya Tuhan Tuhan kami betapa indahnya namamu Tuhan kami dimuliakan atas dimuliakanlah kau Tuhan dimuliakanlah kau ya Allah atas seluruh bumi sebab Engkau yang layak dipuji disembah. Ya Tuhan, ya Allah, betapa mulianya namamu, betapa agungnya Engkau. Engkau Tuhan atas semesta, Allah yang ajaib dan berkuasa di bumi di surga.
kami menyembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Kau yang layak terima pujian, kau yang layak terima pujian, kami sembah. Menyembah, ajaib engkau, ajaib engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti hanya Engkau satu-satunya. Hanya padamu kami percaya, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Yesus Tuhan, mulia mulia ajaib, 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 ajaib. Hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan, yang kami percaya. Sebab Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah. Engkau tak tergantikan oleh apapun, oleh siapapun. Kau segalanya bagi kami. Kau yang berarti
Kau yang berarti. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti hanya Kau satu-satunya, dan Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli akan hidup. Engkau Allah yang selalu ada bersama kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tak pernah biarkan kami. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa kau harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak
Takkan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri saat terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya perkara yang tak dapat mengerti. Mengapa kau harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri bersama mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri bersama yang mengerti amin segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri saat sebab Allah berdiri saat sebab Allah mengerti sebab Allah mengerti. Kami bersyukur karena Kau satu-satunya pribadi yang peduli atas hidup kami lebih dari siapa. Kau satu-satunya pribadi yang dapat mengerti dan memahami bahkan sampai kedalaman isi hati kami. Sebab itu biarlah kami terus tinggal aman, tentram di dalam. Sekalipun ada begitu banyak peristiwa kejadian yang terjadi di sekeliling kami, bahkan yang menimpa hidup kami. Engkau lebih tahu apa yang Kau mau dan Kau maksud dengan segala sesuatu. Ajar kami terus bersyukur kepadamu. Dan biarlah firman-Mu yang terus meneguhkan hati kami, menguatkan iman kami. Biarlah janji-janji firman yang ya dan amin itu terus tersimpan dalam hati kami. Suatu pagi hari ini Tuhan kami buka hati kami hanya untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman
dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, pagi hari ini kita sudah sampai kepada eh, surat Yeremia pasalnya yang ke-34. Ya, saya bacakan judul perikopnya ini, Yeremia memberitahukan nasib terakhir Raja Zedekia. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar, Raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Pergilah berbicara kepada Zedekia, Raja Yehuda. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian, dengarlah firman Tuhan, hai Zedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau, engkau tidak akan mati oleh pedang, engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau. Demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini, demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan itu kepada Zedekia, Raja Yehuda di Yerusalem. Ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lakis dan Aseka. Sebab kota itulah yang masih tinggal di antara kota-kota Yehuda sebagai kota yang berkubu. Ya, eh, dari perikop ini ya di ayatnya yang ketujuh dikatakan bahwa tentara Raja Babel ini berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal yaitu Lakis dan Aseka. Ya, jadi kita tahu bahwa sesuai dengan nubuat dari eh, Nabi Yeremia kepada Raja Zedekia, yaitu eh, bagaimana Tuhan akan menghukum bangsa Israel ini karena ketidaktaatan, ya. Dan dikatakan di situ eh, kota yang terakhir itu adalah kota Lakis dan Aseka. Sebab kota-kota yang lain itu sudah sudah ditaklukkan ya. Jadi eh, kemungkinan perikop ini Raja Zedekia tinggal di kedua kota itu karena kota-kota yang lain sudah ditaklukkan. Dikatakan eh, kota ini dikepung. Jadi kita tahu kalau sebuah daerah, sebuah eh, kekuasaan dikepung itu berarti kondisinya tidak menyenangkan ya. Karena apa? Karena kalau dalam perperangan itu biasanya daerah-daerah yang ditaklukkan itu maka semua sumber daya yang ada itu pasti akan dikendalikan oleh bangsa yang mendudukinya. Jadi kemungkinan kalau mereka itu berperang, kemungkinan cuman ada dua kemungkinan ya. Mereka mau berperang, berjuang hingga kalah, bahkan hingga sampai mati, atau pilihan kedua mereka menyerah, ya. Sehingga eh, kalau kita baca nanti ya, eh, bagaimana raja ini tidak berjuang berperang melawan ya, tetapi sepertinya mereka membuat sebuah negosiasi, ya, membuat negosiasi supaya mereka tidak mengalami apa eh, ketidaknyamanan, mereka tidak
tidak tidak mengalami penderitaan, ya. Saya lanjutkan di ayatnya yang ke-8. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya, bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepas melepaskan mereka. Ya, jadi ini seperti apa agak apa mereka seperti membuat eh, apa ya berjanji seperti kepada Tuhan, membuat komitmen, bernazar ya, mungkin yang lebih tepat itu mereka bernazar, ya. Mereka pasti mengalami pada waktu itu bagaimana menderitanya menjadi bangsa yang dijajah, menjadi bangsa yang ditaklukkan. Jadi ketika mereka melihat seperti itu, mereka berpikir, wah, ini ada budak di tempat saya, kasihan juga ya. Jadi gimana kalau siapa tahu Tuhan ini mau apa eh, Tuhan berberas hati, kita bebaskan aja budak-budak kita ini. Ya, jadi mereka mau menyerahkan budak-budak mereka menjadi apa dibebaskan ya. Jadi memang ada aturan bahwa eh, dari sejarah mereka bahwa kalau budak-budak itu kalau bekerja selama 6 tahun, tapi untuk budak-budak yang orang Yahudi ya, artinya mereka setelah bekerja selama 6 tahun, maka tahun ke-7 mereka harus membebaskan budak-budak mereka. Ya, jadi mereka menyerahkan budak-budak ini sangat masuk akal ya, karena eh, mungkin bisa jadi karena mereka itu ditaklukkan, mungkin kesulitan juga kalau mereka punya budak. Artinya pasti makanan menipis ya. Ini pemikiran saya saja ya. Ya sudahlah kalau gitu budak-budak ini kita lepaskan saja. Ya, pasti ada keuntungan juga buat mereka ya. Jadi mereka lepas dari tanggung jawab kepada budak-budak mereka ya. Sehingga apa eh, beban mereka lebih mudah. Ada juga pemikiran bahwa kalau mereka dibebaskan, ya, itu pasti rasa nasionalisme mereka juga ada juga. Ya, artinya ketika ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar, ada kemungkinan juga mereka bisa juga jadi berbalik, mereka mau membantu untuk melawan Raja Raja Babel, ya. Nah, mereka berjanji apa membebaskan budak Ibrani ini. Sebenarnya memang tadi saya sudah katakan sudah ada dasar apa firman Tuhan, ada dasar apa teologianya, ada dasar eh, firman Tuhannya, ya, karena ketika mereka juga dijajah oleh Mesir, ya, mereka mereka juga mereka teringat bagaimana nasib mereka, ya, mereka juga mau kalau kalau mereka juga dibebaskan, ya. Jadi ini ada pemikiran bahwa ini mereka adalah upaya mencari belas kasihan dari Tuhan ketika mereka eh, dikepung oleh Babel, ya. Saya lanjutkan. Ayat yang ke-11, tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya, pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah
yang atasnya namaku diserukan. Ayat ke-16, tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namamu, kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Ya, ternyata ketika mungkin pada saat itu ya, eh, Babel itu mungkin berhenti untuk menghabiskan semua kota-kota yang ada di sana, ya. Nah, yang terjadi justru malah mereka mengingkari ya kesepakatan ya, sebuah apa nazar mereka kepada Tuhan, ya, yang tadinya mereka akan membebaskan budak-budaknya. Nah, tapi ketika mereka sudah merasa sedikit nyaman, yang dilakukan mereka, mereka malah apa mengambil kembali budak-budak yang sudah mereka lepaskan itu, ya. Jadi di sini Tuhan mau menegaskan ya bahwa Tuhan tetap akan menghakimi umat yang bersalah, ya. Jika sekalipun bangsa Israel itu bangsa pilihan, ya, eh, Yeremia mengingatkan bahwa mereka bangsa Israel ini kalau modelnya seperti ini, mengingkari apa yang sudah eh, mereka nazarkan, yang sudah mereka komitmen, Tuhan akan membuat kehancuran dan kehinaan karena mereka melanggar perjanjian yang dibuat di hadapan Tuhan. Ya, Eh, mengapa Tuhan ya eh, marah sekali ya kalau dalam konteks ini ya? Ya, karena sebenarnya kalau dari awal kita baca kitab Yeremia ini, yang Tuhan tidak senang dari bangsa Israel itu kan mereka sebenarnya beribadah gitu loh, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Ini kembali lagi bicara tentang sikap hati kita, ya, eh, gambaran dari sikap orang yang munafik, ya, karena seolah-olah mereka ini menggunakan pembebasan budak ini sebagai alat untuk manipulasi rohani saja mereka ya, seolah-olah mereka mau eh, bahasa ini dibilang seperti menyogok Tuhan, ya, tapi bukan karena ketulusan mereka mau membebaskan budak ini. Ada intrik-intrik, ada masuk-masuk keuntungan saja buat mereka, ya. Nah, terus yang kedua tadi mengenai pelanggaran perjanjian. Ya, mereka menghina kekudusan perjanjian dengan Tuhan, ya. Dan eh, saya lanjutkan ayat ke-16, tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budakmu laki-laki dan perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginan. Ya, sebab beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian. Ya, artinya Tuhan tetap menghukum, sekalipun mereka ini bangsa pilihan, ya. eh, Mereka akan diserahkan kepada perang, kepada penyakit sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi, kalau dipandang orang, menjadi sebuah kengerian, ya. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku, yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Ya, jadi mereka ini secara simbolik ini ingin menutupi apa sifat-sifat mereka yang munafik ini, ya, seperti seolah-olah mereka memotong hewan, seperti mereka menghormati Tuhan, ya, tapi sebenarnya bukan, ya, ini supaya kelihatannya aja mereka itu seperti orang yang taat, tapi sebenarnya mereka mengingkari, ya. Jadi sekali lagi bahwa ini Yeremia dengan sikap yang sangat berani ya, dia berani mengancam pelanggaran terhadap hukum, yaitu penipuan, ya, penipuan sikap hati mereka. Karena bangsa ini bangsa yang seolah-olah apa?
eh, berpura-pura bertobat gitu ya untuk membebaskan budak, namun dengan gampangnya juga mereka melanggar kesepakatan ya. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjian yang mereka ikat di hadapanku. Ya, tadi dikatakan dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan anak lembu jantan itu. Ya, jadi ini kembali lagi seperti menghina kekudusan perjanjian dengan Tuhan. Ya, mereka buat simbolik, ya, buat ritual pemotongan hewan. Ya, tapi mereka sendiri mengkhianati perjanjian itu. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka, ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka itu menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Ayat 21. Juga Zedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Ayat ke-22, sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku akan memberi perintah untuk membawa mereka kembali ke kota ini dan memeranginya, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Ya, jadi eh, artinya eh, jadi introspeksi juga buat kita ya, eh, supaya kita tidak melanggar apa nazar kita, tidak melanggar komitmen kita, ya, atau seperti covenant ya perjanjian. Jadi saya teringat juga dengan kita juga ya, bahwa sebagai pasangan suami istri juga kita ada yang namanya covenant ya, perjanjian pernikahan, ya. Apakah sebenarnya ini kalau introspeksi, apakah eh, saya sendiri itu setia kepada janji yang diucapkan di hadapan Tuhan ya pada saat pertama kali menikah ya, apakah saya eh, sudah menepati, artinya saya memperlakukan pasangan saya ini sebagaimana pasangan yang setara ya. Eh, Bukan seperti apa milik yang bisa saya sesuka hati saya begitu ya. Apakah sebenarnya komitmen itu sudah saya jalankan dan sudah saya eh, penuhi ya. Artinya apakah dalam kehidupan sehari-hari saya mengasihi pasangan saya menghormati haknya, ya. Eh, Artinya memang segala sesuatu ini Tuhan mengingatkan bahwa perjanjian ya di ayat 18 sampai 19 itu ya. Apakah perjanjian yang dilanggar di hadapan Tuhan tidak dibiarkan tanpa konsekuensi? Ya, demikian pula dengan janji ya yang sudah saya apa kesepakati dalam pernikahan ini adalah hal yang paling utama, menjadi hal yang prioritas dalam kehidupan berkeluarga. Ya, hmm, hal lain juga kalau saya lihat begini, firman Tuhan ini juga, kenapa ya kalau ketika kita mendapatkan sebuah masalah, kita mendapatkan sebuah tekanan, eh, bagaimana sebenarnya sikap kita ya? Apakah sikap kita lebih memilih menghindar daripada masalah, dari tekanan itu? Apakah kita berani menghadapi masalah yang kita hadapi? Kalau dari pelajaran dari Yeremia 34 ini ya, kita melihat sepertinya bangsa Israel ini memilih tidak menghadapi masalah ya. Mereka justru berusaha menghindar supaya tidak menderita, ya, semacam negosiasi begitu ya. Ini sebenarnya eh, menjadi pilihan buat kita. Tapi sebenarnya Tuhan mau sih ya, setiap masalah yang kita hadapi itu yang kita alami, Tuhan mau supaya eh,
kita berani menghadapi masalah. Kita mau eh, m- menerima yang namanya penderitaan itu ya. Karena sebenarnya di situ Tuhan berusaha untuk mendidik kita. Ya, saya eh, kemarin baca dari eh, Daniel ya. Kita tahu bagaimana Daniel ya, kita tahu bangsa Israel pada waktu itu kan memang dijajah oleh bangsa Babel juga, Raja Nebukadnezar. Ya, ketika mereka menghadapi sebuah tekanan, mereka tidak memilih untuk menghindar atau bernegosiasi. Ya, ketika mereka dipercaya menjadi orang-orang pilihan, menjadi penasehat di dalam istana, ya, dan itu membuat orang-orang saingan mereka merasa tersisihkan dan mereka merencanakan eh, semua apa penduduk pada waktu itu harus menyembah patung raja ya. Artinya kalau mereka yang tidak taat, mereka akan dihukum. Kita tahu bagaimana sikap mereka ketika mereka diperhadapkan, ya mereka bilang eh, ketika mereka akan dihukum masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala dikatakannya, mereka justru eh, berani dengan iman mereka bilang sekalipun Tuanku tidak menolong aku pada saat ini, engkau tetap Allah kami. Kami sekali-sekali tidak akan menyembah kepada Tuanku Raja. Ya, kita lihat bagaimana ketika eh, menghadapi masalah itu ya, kan mereka berdoa, ya, mereka berdoa minta minta apa Tuhan campur tangan di situ. Nah, sebenarnya sangat mudah pada waktu itu kan buat Tuhan itu padamkan saja apinya kan. Tapi kan enggak. Ketika mereka berdoa malah dipanaskan sampai 7 kali lipat. Ya, artinya ketika kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, kok justru masalah itu tambah berat. Seringkali kita mengalami hal seperti itu ya. Tapi mereka kita tahu Daniel memilih tidak menghindar kepada masalah. Ya, bahkan kita tahu ketika mereka dilemparkan, tangannya diikat, begitu ya. eh, Justru yang melemparkan mereka pun hangus terbakar, begitu. Jadi sebenarnya pelajaran apa sih yang bisa kita lihat ya? Karena sebenarnya dalam segala masalah itu kadang Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita ya, tapi Tuhan mau masuk ke dalam masalah kita. Karena dari situ eh, kita bisa mengenal Tuhan kita, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelamatkan kita. Tapi kalau kita memilih opsi untuk menghindar masalah, mungkin sampai kapanpun kita tidak pernah mengenal siapa Tuhan kita itu. Ya, jadi ini pelajaran juga ya buat kita ya bahwa eh, segala sesuatunya Tuhan izinkan ada maksud Tuhan. Ya, tadi kalau kita belajar bagaimana sikap mereka untuk menghindar, mereka memilih untuk bernegosiasi, tapi pada akhirnya mereka mengingkari yang mereka sepakati. Ya, ada dua pelajaran nih. Berarti pertama tadi belajarlah kita komitmen dengan apa yang sudah kita janjikan dengan pasangan kita, ya. Terus kalau kita juga pernah bernazar, ya jangan main-main. Kalau bisa ya kita tepati, ya. Terus yang kedua, kita juga belajar bahwa segala sesuatunya yang Tuhan izinkan itu untuk mengajarkan karena Tuhan selalu merencanakan hal-hal yang baik untuk hidup kita. Jadi hadapilah masalah karena Tuhan selalu menyertai kita. Sekian, saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia untuk buat sharing firman-nya. Ya, sekali lagi saya berkali-kali kan selalu ingatkan apa yang dicatat di dalam firman Tuhan itu jadi contoh dan peringatan bagi kita. Nah, tentu selain dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yosia untuk aplikasi hidup. Nah, hal ini khususnya di perikop yang kedua, ini juga menjadi sebuah bahan renungan untuk evaluasi hidup kita. Nah, seperti yang saya katakan berkali-kali, kenapa bangsa Israel itu harus di bawah Kuk Raja Babel, negeri Babel, selama 70 tahun, karena memang mereka melalaikan 70 kali tahun sabat. Dan salah satunya itu adalah membebaskan budak-budak. Nah, apa yang dapat kita belajar dan jadi peringatan bagi kita, seperti apa yang tadi Pak Yosia juga sudah sampaikan, memang untuk merubah tabiat itu nggak gampang.
Benar. Bayangin mereka sudah bertahun-tahun melalaikan tahun Sabat dengan cara salah satunya tidak membebaskan budak-budak dari bangsa Ibrani pada tahun Sabat itu. Dan mereka sudah nyaman dengan kondisi seperti itu. Kan aku sudah beli. Masa tahun ketujuh dibebasi, nanti aku butuh beli lagi. Nah, itu salah satu yang mereka langgar. Dan itu sudah menjadi gaya hidup. Sehingga ketika mereka mengalami hal konsekuensi, harus ditaklukkan di bawah Babel, wah mereka kayaknya, iyalah aku mau tobat lah, tobat, tobat. Ketika disuruh melepaskan budak-budak, ya kami mau tobat, lepasin budak. Tapi barulah sebentar berbalik lagi hatinya. Nah, makanya yang ikut kelas SPK akan sangat ngerti apa yang akan saya sampaikan. Nah, banyak orang Kristen itu Kristen pokat, Bapak Ibu. Kan firman Tuhan katakan, semua manusia itu berdosa. Saya gambarkan seandainya kalau dosa itu ngadepnya ke sana, Bapak Ibu. Kan upah dosa itu adalah mau terpisah dari Allah. Semakin dia berjalan ke arah dosa, dia akan semakin jauh dari Tuhan. Nah, banyak manusia, walaupun bahkan dia sudah menamakan dirinya Kristen, ya sebenarnya pada dasarnya ya dia masih berdosa karena perjalanan hidupnya mengarah ke dosa yang semakin jauh kepada Allah. Mungkin ketika menghadapi konsekuensi, dia akan menyesal, dia berhenti, dia kapok dalam menghadapi konsekuensi dari dosanya. Tapi dia hanya sekedar kapok, arahnya tetap ke dosa. Nanti ketika keadaan aman, nyaman, ya kumat lagi dia, tetap berjalannya ke arah ke dosa. Makanya kalau yang ikutin kelas SPK New Versi ini, kan Tuhan katakan cara untuk kita masuk kembali kerajaan Allah, Kisah Rasul pasal 2, ayat 37 sampai 39, maka langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh orang-orang yang tadinya berdosa, semakin jauh dari Allah, itu adalah yang pertama bertobat. Apa itu bertobat? Metanoia, berputar balik 180 derajat. Tapi bukan cuman berbalik dan berhenti, enggak. Tapi harus berjalan semakin hari, semakin dekat kepada Allah dan mendekat kepada Allah. Nah, saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah metanoia. Bukan hanya sekedar kapok. Begitu ngadepin konsekuensi dosa, aduh ya Tuhan ampun Tuhan, aku nyesel, aku kapok, aku nggak mau lakukan lagi. Tapi begitu keadaan sudah baik, balik lagi ke arah dosa. Saya berdoa, saya berharap, dan saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah metanoia. Nah, ketika bertobat itu kan, dari Kisah Rasul kita bisa tahu, kita mengaku dosa supaya diampuni, percaya Yesus, hidup kita ditebus. Bukan cuma itu, di dalam pertobatan itu, kita menyerahkan semua luka batin kita, kemarahan kita, sehingga kita disembuhkan. Karena firman Tuhan katakan, karya salib Yesus itu bukan cuma menghapus dosa kita, bukan cuma menebus hidup kita, tapi bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Segala sakit penyakit, sakit hati, perasaan, itu ditanggung di dalam bilur-bilur Yesus, disembuhkan. Dan bukan itu saja, kuasa darah Yesus itu mematahkan, melepaskan ikatan belenggu. Jadi setiap kebiasaan buruk, penyembahan berhala, kebiasaan-biasaan, tabiat lama yang mengikat hidup kita, itu ketika kita bertobat, kita dilepaskan. Dan memberi diri dibaptis, langkah yang kedua. Untuk apa? Untuk meneguhkan, mengingatkan kita terus bahwa manusia lama kita itu sudah mati, sudah dikubur. Dan kita ini sebenarnya bangkit di ciptaan yang baru. Dan kembali menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Allah yang waktu pertama kali manusia jatuh dalam dosa, Roh Allah itu meninggalkan manusia. Tapi ketika kita bertobat tadi berbalik, memberi diri baptis, kita menerima lagi Roh Kudus itu, Roh Allah itu yang diam selamanya dalam hidup kita, dan kemudian kita berjalan terus semakin serupa dengan Kristus, berjalan ke arah Allah semakin mendekat. Nah, jadi hari ini mari kita cek hidup kita. Walaupun saya berdoa, saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu bukan lagi cuma sekedar orang yang kapok, tapi sebenarnya hidupnya masih ke arah dosa.
tapi benar-benar sudah berbalik, metanoia, bertobat, dan berjalan. Jadi jangan seperti bangsa Israel, Bapak Ibu. Nanti dapat konsekuensi, nyesel, teriak Tuhan, ampun, kapok. Tapi nyaman, kumat lagi. Nanti ngadepin konsekuensi, kapok lagi, nyesel lagi, nangis-nangis lagi. Nanti udah aman, jalan lagi ke dosa. Nggak seperti itu hidup kita. Tapi saya berdoa, ketika pertobatan kita pertama kali menerima Yesus, itu terus ada dalam hidup kita. Untuk kita terus berjalan kepada Tuhan. Artinya kita menanggalkan manusia lama kita dengan segala tabiatnya dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan Bapak Ibu. Jadi mari belajar, jangan sampai seperti bangsa Israel yang cuma kapok, kumat, kapok, kumat, kapok, kumat. Tapi kita benar-benar metanoia, bertobat, dan kita berjalan melakukan firman Tuhan. Makanya kekristenan bukan cuma sekedar agamawi. Kekristenan itu kehidupan. Mari cek hidup kita. Terus berjalan di dalam kebenaran firman. Oke, bersyukur hari ini sampai hari ini kita boleh taat di Koram Deo. Tapi sekali lagi, biarlah Koram Deo ini juga bukan cuma sekedar rutinitas agamawi, tapi benar-benar kehidupan kita supaya kita bersekutu dengan Tuhan, menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman, dan membagikan firman. Sehingga hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Dan tentunya orang akan melihat Kristus nyata dalam hidup kita, dan mereka bertobat juga, dan mereka percaya kepada Yesus. Itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan. Terima kasih Pak Yosia. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau menambahkan sesuatu, saya silakan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak. Eh, Mari kita masuk dalam doa kita. Yang berdoa Ibu Pichen, nanti yang tutup Pak Yosia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kembali mengingatkan kami, memberi peringatan-peringatan bagi kami, dan biarlah Tuhan, Engkau ingatkan akan nazar kami, janji kami kepada Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa janji nazar kami kepada Engkau bukanlah sesuatu hal yang dapat dipermainkan. Biarlah ketika kami bernazar kepadamu Tuhan, kami mau membayar nazar kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau ingatkan kepada setiap kami akan nazar-nazar kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu untuk kami terus hidup di dalam pertobatan sungguh-sungguh kepada Engkau setiap hari. Hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Hal-hal yang membuat kami semakin jauh daripada Engkau Bapa. Kami mau lebih lagi. Kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau berbalik dari cara hidup kami yang lama. Manusia lama kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi ciptaan baru. Dan kami boleh terus menghayati arti baptisan itu Bapa. Menghayati setiap pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kalau besok juga kami akan kembali memperingati betapa Engkau Allah yang kasih itu sudah menyatakan karyamu yang terbesar mati di atas kayu salib. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa buat Pak Yosia yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu sudah Engkau sampaikan Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi Pak Yosia. Berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang. Hikmat yang daripadamu Tuhan. Boleh terus dinyatakan kepada Pak Yosia. Ketika Pak Yosia boleh memimpin orang-orang yang Engkau percayakan. Boleh melayani Engkau Tuhan di bendang-Mu Bapa. Biarlah kasih karuniamu tetap melimpah atas hidup Pak Yosia. Tuhan juga memberkati apa yang dikerjakan oleh tangannya Bapak. Kau memberkati juga istri dan juga anaknya Bapa. Khususnya buat Ibu Riana, Tuhan akan pulihkan kesehatan kakinya dengan sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih bagi setiap kami Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami
yang ikut Koramdio pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau yang beracara terus dalam hidup kami. Engkau yang sudah menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terpujilah namamu Bapa. Kami juga mau berdoa, bersepakat Tuhan, melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami bangga kami boleh ada di tengah-tengah bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh melepaskan berkat lewat lidah bibir kami Bapa. Kami boleh menyerahkan bangsa kami. Bangsa kami boleh menjadi bangsa yang mendapatkan belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau yang terus menilik, mengamati, memperhatikan bangsa kami Bapa. Kami mau Tuhan berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami Bapak Presiden beserta para pemimpin negara ini yang Kau percayakan Tuhan. Biarlah hati nurani mereka boleh tetap murni di hadapan-Mu, mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang boleh diemban oleh mereka Tuhan, untuk memajukan bangsa ini Tuhan, dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kami melepaskan berkat bagi sumber daya alam yang ada dan juga sumber daya manusia. Semuanya boleh dapat dikelola untuk kemajuan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Damailah bangsa kami Tuhan. Sejahteralah bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapak, kami mau bersyukur. Kami mau taat dan setia kepadamu ya Bapak. Kami mau menghargai setiap pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan untuk keselamatan, penebusan dosa-dosa kami ya Bapak. Jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa yang sama ya Bapak. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai. Berkati kami Bapak semua yang ada di dalam Koramdeo ini. Berkati setiap pekerjaan usaha kami. Berkati keluarga kami. Berkati pelayanan kami. Berkati semua yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak Yosia. Sama-sama Pak Heri. Terima kasih Pak Yosia, Pak Eri, Bapak Oke, Ibu. Bu.